Untuk video kali ini saya akan sharing cara spuring manual dengan menggunakan alat sederhana yaitu meteran. Jadi mobil ini punya two in atau two out ya, jadi setirnya itu cenderung belok ke kiri atau cenderung belok ke kanan. Saya udah coba spuring di mesin, tapi memang ketika selesai di spuring hasilnya memang sama aja, nggak ada perubahan. Jadi saya putuskan untuk spuring manual. Kita lakukan pertama alur mana dulu yang akan kita jadikan patokan. Di sini untuk roda, bukan roda sih, untuk area belakang terukur 1422 mm. Nah, kemudian kita lanjut ke area depan. Di sini 1419 mm ya. Jadi ada pengecilan ke depan, jadi lebih ke two in ya, lebih two in, jadi rodanya itu menguncuk ke depan. Nah, kalau misalnya two out itu lebih melebar ke kiri dan kanan. Efeknya apa? Kalau misalnya two in terlalu banyak, dia ketika belok itu setirnya nggak akan balik lagi ya ketika kita lepas. Jadi kalau misalnya two outnya itu juga berlebihan, nanti ada kecenderungan itu kendaraan atau laju ketika dia posisi lurus, setir kita lepas itu mengarah ke kiri atau lebih cenderung ke kanan juga. Jadi setelah kita tentukan ini hasil pengukuran kita two in atau two outnya yang terlalu banyak, nah, nanti kita mainkan aja setel di rack steer atau di long tie rod ya. Long tie rodnya kita bukan kecilin, maksudnya kita keluarkan atau kita masukkan ke dalam sesuai dengan hasil pengukuran. Karena di sini adalah two outnya yang terlalu banyak, jadi kita tarik rodanya. Nah, ini harus benar-benar dicek berkala, kita pastikan nih hasilnya. Kalau memang sudah dapat, ini hasilnya dari pengukuran awal 1419. Lalu kita cek juga bagian di belakangnya, itu harus 1419 juga ya. Jadi setelah kita lakukan seperti ini, kita coba tes drive, kita coba tes laju, nanti kurangnya itu di mana ya, nanti bisa dikondisikan lagi ya. Begitulah cara manual ya, serba banyak kekurangannya, tapi ini sudah saya rasakan cukup membantu dan ada hasilnya juga sih. Nanti tinggal kita kondisikan aja kurangnya di mana. Kalau misalnya setirnya belok atau misalnya nggak lurus, nanti bisa kita adjust lagi nih di joinnya, di join setirnya itu ya. Kalau misalnya nanti lurus, dalam keadaan lurus kita melaju, itu setirnya nggak lurus atau belok, bukannya belok, maksudnya nggak lempeng kalau bahasa Betawinya. Oke, mungkin itu saja ya. Nanti setelah ini saya akan jelaskan cara teorinya, bagaimana cara mencari atau menentukan ukurannya. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan hasil pengukuran tadi. Ini sebagai ilustrasi dari roda, ini pengukuran untuk area depan, dan ini untuk area belakang ya. Sebagaimana tadi kita ukur di area belakang itu 1422 mm, dan di depan itu 1416 mm. Jadi dari hasil pengukuran ini ada selisih sekitar 6 mm. 1422 dikurang 1416 sama dengan 6 mm ya kan. Nah, 6 mm ini kita bagi 2, berarti untuk ukuran seharusnya supaya nanti rodanya itu lurus, dia harus sama ya, jadi 3. Jadi yang sini kita kurangi 3 1422 dikurang
3, yang depan 1416 ditambah 3. Nah, ini jadi 1419, ini 1419. Jadi ini sama ya, ini sama. Nah, kemudian kalau misalkan nanti ketika ini didapatkan rodanya sudah lurus, tetapi setirnya ini bukan bengkok, maksudnya nggak lurus ya, panahnya ini anggap aja ini setir ya, setir ini lurus. Nanti teman-teman tinggal menyeting di join ya, di join di setirnya. Nanti tinggal diatur di situ supaya nanti posisi si setir ini lurus ketika kita sedang melaju dalam posisi trek lurus ya. Jadi seperti itu sih. Jadi intinya adalah kalau misalnya teman-teman punya kendaraan, ketika sudah di spuring ya dengan menggunakan alat yang semestinya, itu malah kadang-kadang suka ada aja gitu. Ketika di spuring hasilnya malah nggak bener. Jadi kan kendalanya bukan di alatnya atau di rodanya, tapi mungkin ada bagian-bagian lain yang memang kondisinya sudah menyimpang dari sebenarnya, katakanlah sasisnya atau rangkanya itu sudah bengkok. Jadi di spuring, tapi ketika kita bawa laju itu cenderung masih belok ke kiri atau belok ke kanan. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya uraian singkat bagaimana cara spuring manual ya untuk mengkondisikan to in atau to out pada roda depan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.